Sesuai dari judul video ini, di sini gue akan nge-share beberapa hal yang bisa kalian implementasikan untuk menjadi seorang cowok madesu alias masa depan suram. Dimana kalian berakhir dalam suatu posisi kalian menjadi seorang pengangguran, kalian ngerasa unfulfill karena kalian ngelihat pencapaian teman-teman kalian di media sosial, dan yang paling parah lagi kalian nggak ngedapetin love and intimacy. Karena kenapa? Karena rendahnya value kalian. Sebaiknya kalau kalian nggak pengen ngedapetin posisi madesu, maka jangan lakuin hal ini. Gue yakin kalian semua tuh udah bisa ngebedain mana yang ngasih benefit, mana yang enggak. Jadi yang perlu kalian perhatiin adalah kalian harus taruh self accountability di dalam diri kalian sendiri. Lakuin apa yang seharusnya kalian lakukan, hindari apa yang seharusnya kalian hindari, tanpa melibatkan emosi sama sekali, suka nggak suka. Di 1 tahun ini lu bisa ngedapetin progres yang sangat signifikan. Kunci kesuksesan dalam self improvement itu adalah self accountability. Gak cuma dari self improvement, itu bisa dari aspek manapun. Kalau lu baru memulai sesuatu hal yang lu passionate, bahkan self accountability adalah kuncinya. Semua pilihan ada di tangan lu, tapi pilihan yang membuat lu berkembang itu nggak nyaman. Ketika lu bermain video games dan lu pengen menyelesaikan sebuah misi, pasti di situ ada sebuah konflik, tantangan yang lu harus pecahkan. Berarti lu berada di dalam jalan yang benar. Supaya apa? Supaya lu bisa ngedapatin rewardnya setelah lu menyelesaikan misi tersebut. Itu adalah konsep kehidupan yang harus lu pahami. Kalau lu sekarang pengen mengimplementasikan sistem-sistem atau kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi diri lu, pasti ada tantangannya tersendiri, entah itu dari faktor eksternal dan internal. Salah satu yang lu bisa lakukan adalah hadapi itu, face it. Ini adalah beberapa hal yang bisa membuat kalian menjadi seorang madesu. Pertama, menstimulasi diri kalian secara terus-menerus dan berhenti belajar. You can solve a problem without knowledge, so be curious. Semua hal yang lo lakukan di dalam kehidupan ini ada formulanya. Dengan lo nggak mempelajari suatu formula, maka lo nggak akan bisa menyajikan makanan itu secara lezat dan enak. Tapi ini bukan tentang makanan. Jika kalian mengonsumsi media sosial, entertainment secara terus-menerus, informasi-informasi bullshit yang literally nggak ngasih benefit buat kalian, apa yang kalian dapatkan? Nothing. Kalian bayangin, kalian melakukan sesuatu hal yang sama secara terus-menerus selama beberapa tahun, selama beberapa dekade. Kalian pasti bakal mendapatkan posisi yang stagnan gitu. Jadi gue saranin, ubah apa yang kalian konsumsi. Ini adalah salah satu fakta pahit red pill yang harus kalian telan. Ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah, di kuliah, apapun itu model jenisnya, itu gak cukup. Di sini gue nggak anti sekolah, di sini gue nggak anti edukasi. Gue sendiri juga sekolah. Kalau gue nggak sekolah, wawasan gue pasti bakal sempit juga. Tapi kalian harus pahami bahwa ilmu pengetahuan yang diajarkan, formula yang diajarkan di sistem akademis, di sistem sekolah, ada sebagian besar yang itu nggak relevan dengan kehidupan kalian ke depannya. Jadi kalian harus bisa meluangkan waktu otak kalian untuk mempelajari sesuatu hal yang baru di luar ruang lingkup akademis. Karena ketika kalian ingin mempelajari sesuatu hal, pasti itu sifatnya teori. Dan sebuah teori tanpa adanya pemikiran kritis, analisis, itu sama aja bullshit. Jadi itu adalah alasan kenapa gue sangat mendorong kalian untuk berpikir outside the box dibandingin inside the box. Ada berbagai macam jenis buku yang udah ditulis oleh author-author yang itu udah terbukti kredibilitasnya gitu. Ada buku yang itu udah ditulis sama seorang CEO atau bisnis, bagaimana cara dia menjalankan bisnisnya. Jadi ada sebuah framework dan blueprint yang bisa kalian ambil dari buku-buku non fiksi. Seperti contohnya buku pengembangan diri yang sangat gue suka itu adalah Self Discipline by Brian Tracy. Jadi memang ada beberapa skill set yang diajarkan dari sekolah, dari apapun, itu nggak berlaku ketika lo menjalani dunia karir. Jadi itulah pentingnya kalian mempelajari sesuatu hal yang baru dibandingin di dalam luar akademis doang. Dan kalian bisa lihat sendiri data terbaru, kebanyakan pengangguran itu didominasi oleh Gen Z. Dan sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan Gen Z-nya doang, tapi emang lapangan pekerjaan, market pekerjaan itu demand-nya sudah berubah. Kalian harus bisa beradaptasi dengan hal yang baru. Kalau enggak, kalian menjadi orang yang pengangguran gitu. Jadi itulah pentingnya skill set, nggak cuma dari sekolah. Jadilah seseorang lifelong learner. Mau kalian lulus sekolah, mau kalian lulus akademis perkuliahan, tetaplah belajar, karena you cannot solve a problem without knowledge. Di sini gue ada ngerekomendasiin beberapa podcast yang bisa kalian tonton yang ini sifatnya mengedukatif dan membuka perspektif kalian terhadap dunia. Jadi dan linknya gue akan share di deskripsi bawah. Jadi ada sebuah pemikiran dasar dari Plato namanya Allegory of the Cave. Ketika kalian melihat gambar ini, kemungkinan besar informasi yang kalian konsumsi itu cuma di dalam sistem pendidikan doang. Ketika kalian mengedukasi diri kalian dengan berbagai macam jenis perspektif, kalian bakal membuka wawasan jendela yang itu lebih luas dibandingin kalian hanya belajar di dalam sistem pendidikan doang. Itu adalah pentingnya kalian berpikir outside the box. Bahkan salah satu skill yang paling dibutuhkan sekarang itu adalah kreativitas. Dan apakah ketika lo menempuh pendidikan di dalam sekolah akademis, apakah lo dituntut untuk kreatif? Dan yes, jawaban
opini orang pasti berbeda-beda. Ini balik ke dalam pendapat kalian masing-masing. Jadi kalau kalian nih ngerasa ngikut-ngikut perintah doang dari guru, dari dosen, dari otoritas figur apapun, kalian bakal hancur. Jadi itulah pentingnya kalian berpikir outside the box. Kalian mempelajari sesuatu hal yang baru supaya perspektif kalian gak sempit-sempit amat ketika kalian pengen terjun ke dalam dunia karir. Ini adalah beberapa skill yang demand-nya itu tinggi banget di era-era zaman sekarang. Era sudah berubah, jadi kalian mau gak mau harus beradaptasi, suka nggak suka. Dan ini ada tips tambahan dari gue. Untuk kalian bisa mempelajari sesuatu hal yang baru, pastiin kalian melibatkan rasa keingintahuan, curiosity terlebih dahulu, baru kalian mempelajari hal tersebut. Jadi kalian gak cuma sekedar terjun tentang apa yang kalian pengen pelajari. Setelah itu kalian bisa cari informasi dan resources yang kalian tertarik gitu. Dan ketika lo sudah punya skill set yang sangat-sangat memadai, lo punya kesempatan besar untuk lo dibayar. Karena skill lo itu gak main-main untuk didapatkan. Jadi mulai mempelajari sesuatu yang baru. Kalian bisa mulai dengan hal-hal kecil dengan cara nonton podcast. Kalian mulai tertarik dengan sesuatu hal yang baru selain di dalam dunia sekolah doang. Ada orang yang udah umur 21-22 tahun tapi pemikiran mereka itu masih kayak anak-anak remaja. Itu pentingnya kalian membuka perspektif kalian seperti di gambar Allegory of the Cave ini. Selalu lakukan hal yang mudah dan libatkan kenikmatan instan secara terus-menerus dalam kehidupan kalian. Jadi dalam kehidupan ini ada dua jenis kenikmatan, instant gratification, delay gratification. Instant gratification yang artinya kenikmatan instan adalah sebuah kenikmatan yang lu dapatkan tanpa melibatkan effort, kerja keras, disiplin sama sekali. Yang dimana ini memberikan kenikmatan di jangka pendek, tapi ini memberikan konsekuensi di jangka panjang. Kalian bakal ngedapetin long term pain. Contohnya, PMO, kalian main video games, kalian makan makanan junk food, itu kalian mendapatkan kesenangan bagi otak kalian. Tapi efek jangka panjangnya kalian bakal rusak. Sedangkan delay gratification adalah sebuah kenikmatan yang kalian dapatkan setelah kalian melakukan kerja keras atau usaha. Ini memberikan rasa sakit di jangka pendek, tapi ini memberikan konsekuensi yang baik. Kalian akan ngedapetin long term pleasure. Dan kalian bisa pilih sendiri mana pilihan yang memuaskan. Apakah sesuatu hal yang mudah atau sesuatu hal yang sulit? Pasti sesuatu hal yang sulit. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Jadi perbanyaklah instant gratification kalau kalian pengen menjadi seorang cowok-cowok madesu, cowok-cowok yang itu hopeless gitu. Baliknya, kalau kalian ingin membuat diri kalian di masa depan itu berterima kasih, maka perbanyaklah delay gratification. Developing a healthy lifestyle, pergi nge-gym. Selanjutnya, be in a bad environment. Jangan pernah rapiin kamar kalian, biarkan kamar kalian itu berantakan, kotor. Supaya apa? Supaya kalian gak bisa berpikir secara jernih. Gak cuma dari lingkungan rumah kalian, itu juga dari lingkungan sosial kalian. Kalau kalian dikelilingi dengan orang-orang social circle yang kalian tahu itu gak ngasih benefit sama sekali, mereka kerjanya cuma have fun doang, kalian bisa stay sama mereka. Karena ketika kalian stay sama circle pertemanan kayak gini, kalian bakal menjadi seorang yang akhirnya gak punya skill sama sekali. Yes, gue tahu kalian tuh masih muda, pasti kalian butuh senang-senang juga, itu gak salah. Tapi kalian harus punya balance untuk nge-spend buat diri kalian sendiri dan nge-spend waktu buat orang-orang terdekat lainnya, entah itu teman kalian, keluarga kalian. Ketika kalian keseringan hangout, apa yang kalian dapatkan? Kalian cuma buang-buang duit. Jadi nggak ada salahnya lu belajar untuk sendiri, lu merefleksi diri lu gitu. Apa sih tujuan hidup gue tuh apa sih? Peran gue sebagai manusia tuh apa sih menjalani kehidupan gitu. Dan lingkungan lu itu adalah salah satu faktor penting gimana kalian berpikir, berperasaan, dan juga berperilaku. Jadi kalau kalian sekarang berpikir dan merasakan sesuatu aura yang itu negatif banget, maka environment lo itu adalah salah satu faktor utamanya. Secara personal, gue pernah dikelilingi dalam suatu circle pertemanan yang itu nggak ngasih benefit sama sekali. Dan ya sewaktu itu gue kejebak dalam zona-zona rokok. Dan kenapa gue bisa berhenti merokok, berhenti kebiasaan-kebiasaan buruk? Ternyata emang dari lingkungan gue gitu. Jadi seberapa baik lingkungan lo itu akan ngasih feedback ke dalam diri lo sendiri. Dan ya akhirnya ketika gue di dalam satu lingkungan sosial itu, gue merasa worthless, gue ngerasa gak dihargain. Tapi setelah beberapa fase, gue mulai membangun hubungan relationship yang baru dengan orang lain. Dan hasilnya sangat memuaskan. Jadi kesehatan mental kalian, faktor pentingnya itu adalah environment. So, take a good environment. Treat yourself like shit. Ibarat suatu skenario, kalian dekat sama suatu cewek selama 2 tahun. Dan suatu kejadian buruk itu terjadi. Cewek yang lu suka ini selingkuh. Dan yes, akhirnya lu pasti bakal merasakan sakit hati, pengkhianatan yang sangat besar. Ketika lu punya suatu kejadian, situasi, pengalaman yang emang lu gak bisa kontrol yang terjadi pada diri lu, pasti kesehatan mental lu itu bakal kena. Dan dari sudut pandang psikologis, tubuh lu itu bakal mencari suatu hal yang namanya coping mechanism atau strategi coping. Coping mechanism adalah taktik seseorang dalam menghadapi situasi yang membuatnya merasa stres atau tertekan. Dan kalian bisa pilih 2 jenis coping mechanism, yang positif
atau yang negatif. Dan ya gue sama sekali nggak ngetolerir orang-orang yang itu menjadikan mental health sebagai excuse gitu. Padahal hidup dia nih udah enak gitu, makan-makan masih enak, finansial itu masih terjamin, lu masih sekolah, dan lu mau kesehatan mental lu itu rusak gara-gara satu cewek, gara-gara suatu kejadian yang itu emang menurut lu masih remeh gitu. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Untuk kalian bisa menjadi seorang cowok madetar, masa depan terang, treat yourself with respect. Kalau kalian di-treat sama orang lain kayak sampah, tinggalin social circle itu. Kalau kalian ngedeketin suatu cewek dan kalian di-treat kayak sampah, kalian di-treat secara cuma-cuma, tinggalin. Treat yourself with self-respect. Jadi cut off semua bullshit yang ada di dalam kehidupan lu. Kalau kalian tahu nggak ada harganya sama sekali dalam waktu ini. Selanjutnya, untuk kalian bisa menjadi madesu, don't work toward your goals and do nothing. Sekarang udah bulan Juni di tahun 2024, pasti kalian punya yang namanya New Year Resolution. Apakah kalian sudah mencapai itu? Kalau kalian sudah berprogres, gue sangat mengapresiasi hal itu. Tapi kalau kalian belum, gue saranin mulai sekarang. There is no perfect timing. Waktu yang sangat perfect itu adalah di masa sekarang. Maksudnya ketika lu udah tua, perspektif lu itu udah begitu sempitnya gara-gara lu hanya terpatok sama sistem doang. Secara pribadi, New Year's Resolution gue di bulan-bulan Januari waktu itu adalah mendapatkan online income. Dan ya sekarang udah terjadi, gue cuman butuh 8 bulan untuk mencapai goals ini. Sekarang kalau kalian punya goals apapun itu jenisnya, gue gak peduli mau ngedapetin fisik yang bagus, kayak kalian pengen ngedapetin income, kayak kerjakan mulai dari sekarang. Hasilnya nggak bakal perfect, tapi percaya sama gue, kalau lu melakukan hal ini secara berulang-berulang, konsisten, repetitif, dan lu mengevaluasi hasilnya, lu bakal jauh lebih maju daripada orang-orang lain. Kita ambil cerita dari Warren Buffett. Warren Buffett itu jualan koran selama 2 tahun. Warren Buffett melakukan hal yang sama secara berulang kali, sampai akhirnya suatu hal itu ngeklik Warren Buffett. Dia menginvestasikan duitnya yang udah dia simpan, akhirnya dia menjadi seorang yang kaya. Kalian bayangin sekarang kalian masih punya banyak waktu yang bisa kalian lakukan untuk mengerjakan sesuatu hal. Kalian cukup mengerjakan salah satu hal yang kalian benar-benar passionate, dan kalian lakukan hal itu sampai 1-2 tahun, kalian bakal ngedapetin hasilnya. Jadi itulah pentingnya yang namanya disiplin dan konsisten. Kalian bayangin seberapa powerfulnya kalian kalau kalian punya goals dan kalian kerjakan goals itu tanpa distraksi eksternal sama sekali, tanpa circle-circle pertemanan yang ampas, yang sampah, tanpa distraksi dari media sosial. Kalian bayangin 1 tahun kalian bisa ngedapetin apa yang kalian pengenkan. Jadi kalian jangan lupa untuk ngeset goals di dalam kehidupan, karena tanpa adanya sebuah goals, hidup lu tuh bakal terasa hambar. Ada sebuah penjelasan saintifik yang menyatakan bahwa ketika kalian ngeset goals di suatu kertas, otak kalian tuh bakal memunculkan motivasi intrinsik ke dalam diri kalian, decision making, motivation, and behavior. Jadi mulai dari sekarang, set suatu goals apapun itu jenisnya. Mau kalian dapetin fisik yang bagus, set goals itu. Kalian cuma butuh 3 esensial goals yang emang harus kalian capai. Nggak perlu banyak-banyak goals, itu nggak usah banyak-banyak. Dan setelah kalian menuliskan goals itu, kalian butuh sistem aksi yang harus kalian lakukan. Let's say gue menjadi seorang content creator. Goals gue itu ngedapetin 10.000 subscriber. Apa sistemnya? Pertama, gue scripting, recording, editing, uploading. Itu sistemnya. Itu salah satu contoh framework yang bisa kalian lakukan. Banyak orang yang bilang set goals itu cuma bullshit. Gue kurang setuju sama hal itu. Karena lu bayangin sendiri, ketika lu lulus sekolah, lu lulus akademis, itu ibarat tutorial lu itu baru selesai. Jadi lu harus ngeset objektif lu sendiri, apa yang lu pengen capai. Ketika lu menjalani proses pendewasaan, gak ada otoritas figur sama sekali, gak ada guru, gak ada dosen, orang tua lu tuh udah lepas tangan. Jadi carilah purpose lu. Dengan cara apa? Dengan cara lu ngeset goals kecil yang lu itu pengen capai. Sekian dari gua, keep improving.